Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Kali ini kita masih membahas film drama seperti biasa, tapi drama kali ini agak berbeda dan bukan dari Korea, tapi dari Jepun alias Jepang yang berjudul Gannibal, Gannibal. Dimana di film ini mengisahkan tentang seorang polisi yang mau tidak mau harus bertugas di sebuah desa terpencil di pegunungan bersama keluarga kecilnya. Dan yang tanpa diketahui ternyata desa itu disinyalir disebut-sebut sebagai desa kanibal. Lantas apakah sang polisi bisa bertahan dan keluar hidup-hidup dari desa tersebut? Monggo disimak alur filmnya. Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, peringatan dulu buat kalian. Bagi yang lemah jantung dan tidak suka ketegangan tingkat tinggi, mungkin alangkah baiknya nontonnya nggak sendirian ya guys. Dan bagi kalian yang suka dengan film adrenalin dan menegangkan, yuk monggo langsung aja disimak alur filmnya. Dan ini dia Gannibal. Film dimulai dengan seorang polisi yang bernama Osamu Kano yang saat itu terlihat sedang menyambangi rumah kediaman seseorang di sebuah desa Kuge, desa yang saat ini berada di bawah pengawasannya. Namun entah kenapa Pak Kano ini terlihat marah-marah kepada pemilik rumah tersebut, dan terlebih lagi Pak Kano mengatakan bahwa ia tahu kalau keluarga yang ada di rumah itu telah memakan manusia. Tapi bukannya mereka keluar dari rumah untuk memberikan penjelasan, orang-orang yang ada di rumah itu malah merekam Pak Kano yang saat itu marah-marah seperti orang gila dan mengatakan mereka adalah kanibal. Pak Kano yang yakin bahwa keluarga tadi adalah kanibal pun terus mencari bukti-bukti untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu benar. Dan ketika Pak Kano masuk ke dalam ruangan yang sepertinya adalah sebuah terowongan, benar saja Pak Kano pun menemukan bukti-bukti tersebut. Namun ternyata di saat itu juga sudah ada sebilah celurit yang siap menggorok lehernya. Dan 2 minggu kemudian, seorang polisi muda yang bernama Daigo Agawa pun menggantikan Pak Kano bertugas di desa Kuge dengan membawa keluarga kecilnya. Ada istrinya yang bernama Yuki dan juga anak perempuannya yang bernama Mashiro. Namun anaknya Mashiro ini agak sedikit aneh. Dia selalu diam dan tidak berkata-kata sedikit pun, bukan karena ia bisu, tapi sepertinya karena suatu kejadian yang membuatnya tidak ingin berkata-kata lagi. Mashiro, obake deruんじゃない? Mashiro, suita nani taberu? Sesampainya di desa Kuge, Daigo dan keluarganya pun disambut hangat oleh seluruh penduduk desa. Bahkan mereka membantu Daigo membawakan perbekalan untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya. Ya pokoknya penduduk desa ini sangat ramah dengan keluarga Daigo lah. Namun ada sesuatu yang janggal di desa ini, di mana kabar Pak Kano menghilang bukan karena ia tewas seperti yang kita lihat di awal film tadi, tapi karena sesuatu yang lain, yaitu Pak Kano dikabarkan telah mengundurkan diri dan kabur dari desa Kuge karena terlilit hutang akibat bermain judi. Entah penduduk desa Kuge menyembunyikan kebenaran yang terjadi pada Pak Kano atau tidak, yang jelas itulah laporan yang ada dari pihak kepolisian. Keesokan harinya Daigo lantas dibawa berkeliling oleh para penduduk desa untuk melihat apa saja yang ada di desa Kuge. Dari pertanian, sayur mayur, buah-buahan sampai pabrik kayu yang menjadi pemasukan utama bagi desa Kuge itu sendiri.
Namun saat Daigo sedang asik mengobrol dengan para penduduk desa, tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan mengatakan bahwa dia telah menemukan seonggok mayat yang tergeletak di tengah hutan dan meminta Daigo untuk memeriksanya. Pria ini bernama Keisuke, seorang pemimpin di keluarga klan Goto, yaitu klan yang berkuasa di desa Kuge. Daigo pun lantas dibawa ke tengah hutan untuk melihat langsung jasad yang Keisuke temukan yang sudah hancur seperti dimakan oleh sesuatu. Dan ternyata jasad itu adalah nenek mereka sendiri, yaitu Jin Goto, yang katanya sudah hilang selama 3 hari yang lalu. Mereka pun beranggapan bahwa nenek mereka dimakan oleh beruang yang berkeliaran di hutan. Namun pernyataan mereka dibantah oleh Daigo karena ia yang melihat ada sebuah gigitan manusia di lengannya. 食うのじゃねえよな。歯型がつくなんてありえない。こうなるわけで、ここに。 Namun ternyata pernyataan Daigo itu malah menyinggung mereka dan seolah-olah menuduh keluarga Goto sendirilah yang telah membunuh nenek mereka Jin Goto. Keluarga Goto yang tidak terima dengan pernyataan Daigo pun lantas menodongkan senjata ke arahnya dan hendak menembaknya saat itu juga. 今ここで死ぬか。こんなあんたに後藤の人間のことをバカにされるのが我慢ならん。すまね、許してくれ。 Namun rupa-rupanya semua itu hanyalah gertakan keluarga Goto kepadanya, yang akhirnya Daigo pun diundang untuk minum-minum bersama keluarga Goto sebagai permintaan maaf mereka. Malam harinya saat Daigo hendak pergi ke pesta ngumbe-ngumbe ciu bersama keluarga Goto, Daigo pun sempat menelpon atasannya untuk mengetahui hasil pemeriksaan bekas gigitan yang ada di jasad Jin Goto tadi. Namun entah kenapa, atasannya malah mengatakan untuk tidak mengusik keluarga Goto apapun yang terjadi. Entah apa alasannya, tapi sepertinya atasan Daigo ini sangat takut dengan keluarga Goto. あんまり深入りしちゃダメだよ。はい。 Beralih dengan Yuki yang saat itu sedang mumet karena tidak bisa menemukan colokan TV di rumahnya. Tidak sengaja ia menemukan sebuah oret-oretan di tiang rumah itu yang bertuliskan perintah untuk lari dari sana. Entah apa maksud oret-oretan tersebut. Yang jelas saat itu juga Yuki baru menyadari bahwa anaknya Mashiro tiba-tiba sudah tidak ada di rumah dan pergi entah kemana. Rupa-rupanya anaknya Mashiro sing duablek iki malah masuk ke hutan ngoyok kucing guys. Ngoyok kucing jan pancen duablek bocah iki kok. Yang pada akhirnya dia malah harus bertemu dengan sosok misterius yang sepertinya sedang memakan seonggok jasad di bawah jembatan. Dan entah memang Mashiro ini rada-rada error atau gimana, saat sosok misterius itu menghampirinya, bukannya takut, Mashiro malah dengan polosnya memberikan makanan kepada sosok misterius itu. Sementara itu Yuki yang sangat cemas dengan anaknya pun masih terus mencari Mashiro kemana-mana. Bahkan hingga ikut masuk ke dalam hutan karena ada jejak Mashiro yang tertinggal di pinggir hutan. Dan beruntung saat itu ternyata Yuki masih bisa menemukan Mashiro dalam keadaan sehat walafiat. Setelah pulang dari ngumbe ciu dengan keluarga Goto, Daigo yang sudah sampai di rumah lantas diberitahu oleh Yuki jika anak mereka tadi membuat ulah dan berkeliaran di tengah hutan sendirian. Daigo yang saat itu terkejut dengan kabar itu pun menghampiri Mashiro di kamarnya untuk menanyakannya langsung. Namun alih-alih ingin mendapatkan jawaban, Daigo malah mendapatkan hadiah dari Mashiro yang membuatnya terkejut, di mana Mashiro malah memberikan bingkisan hadiah yang berisikan jari manusia
manusia di dalamnya, yang sepertinya jari itu diberikan oleh sosok misterius yang Mashiro temui tadi. Dan karena Daigo tidak ingin membuat Yuki khawatir, Daigo pun menyembunyikan jari tersebut tanpa sepengetahuannya. Keesokan harinya, Daigo dan rombongan keluarga Goto yang dipimpin Keisuke pun mulai menyisir hutan untuk menemukan beruang yang diduga telah membunuh nenek mereka, Jin Goto. Namun karena Daigo lambat dan sudah kelelahan, ia pun harus berpisah dengan rombongan Keisuke dan berpencar dengan adiknya yang bernama Iwao. Iwao yang tampak sangat cemas dengan bunyi kresek-kresek di sekitarnya pun mengacungkan senjatanya ke sana kemari, yang akhirnya membuat Daigo merebut senjatanya karena cemas jika Iwao malah tidak sengaja menembaknya dari belakang. Namun setelah Daigo merebut senjata Iwao, tanpa diduga ternyata beruang buruan mereka saat itu sudah berada di hadapan Daigo dan langsung menyerangnya. Daigo yang saat itu tidak siap dengan serangan dadakan itu pun berusaha mengambil pistolnya untuk membunuh beruang tersebut. Namun sayang, saking ganasnya beruang itu, Daigo pun tak bisa berbuat banyak. Namun beruntung, saat itu Iwao sudah mengambil senapannya kembali dan berhasil membunuh beruang itu sebelum Daigo yang benar-benar terbunuh. Dan setelah berhasil membunuh beruang itu, Keisuke dan yang lainnya pun mendedel duel tubuhnya untuk membuktikan bahwa beruang itulah yang telah membunuh nenek mereka. Dan benar saja, ternyata di dalam perut beruang itu ada serpihan kacamata Jin Goto, yang akhirnya kecurigaan keluarga Goto pun bisa dibenarkan kalau nenek mereka dibunuh dan dimakan oleh beruang itu. Namun yang ekstrimnya, setelah mereka berhasil membunuh beruang tersebut, keluarga Goto lantas memakan mentah-mentah daging dari beruang itu dengan alasan untuk menghormati nenek mereka Jin Goto yang sudah meninggal. Daigo pun lantas juga disuruh untuk ikut memakan daging beruang tersebut sebagai bentuk penghormatannya kepada nenek mereka dan juga keluarga Goto. Namun walaupun ada bukti yang jelas kalau beruang tadilah yang telah membunuh Jin Goto, ternyata hasil dari pemeriksaan dokter kenalan Daigo kala itu mendapatkan hasil yang berbeda, di mana setelah jari yang diberikan oleh Mashiro kepadanya diperiksa, ternyata jari itu bukanlah milik Jin Goto, tapi milik orang lain, yang artinya Jin Goto sendiri bukan dibunuh oleh beruang tadi, dan juga ada jasad orang lain yang belum ditemukan di desa Kuge. 別の誰かの指です。連絡しました。はい。なんかあったの？なんでもない。Beberapa hari kemudian, saat Daigo memutuskan untuk membawa putrinya ke sekolah, di saat itu ada pemandangan yang aneh dengan beberapa orang menggunakan jubah putih di pinggir hutan yang membuat mereka keheranan. Ternyata orang-orang tersebut adalah keluarga Goto yang sedang mengadakan prosesi pemakaman nenek mereka Jin Goto. Dan penampilan mereka yang aneh menggunakan jubah putih dengan menutupi seluruh wajah adalah karena memang adat yang ada di desa Kuge itu sendiri. 葬列ですが、後藤銀さんの葬列に並んだ人らは挙げにして人には奇妙に映るんでしょうな。
Namun di tengah-tengah perjalanan prosesi pemakaman Jin Goto, Keisuke pun menghentikan perjalanan rombongannya karena saat itu Keisuke mencurigai ada orang lain yang menyusup di antara mereka. Dan benar saja, ternyata memang ada penyusup di antara keluarga Goto yang ikut dalam prosesi itu. Dan dia adalah Sumire, anak dari Pak Kano polisi yang hilang waktu lalu. 後藤の人間以外を葬列に並べんこと。 Ternyata Sumire menyusup ke dalam rombongan keluarga Goto untuk mengetahui keberadaan ayahnya yang menghilang dan untuk membuktikan apakah benar kalau keluarga Goto adalah kanibal yang disebut-sebut oleh Pak Kano waktu lalu. Karena ketika Sumire menendang peti mati yang di dalamnya ada jasad Jin Goto, ternyata di dalam peti tersebut tidak ada jasad sama sekali, yang berarti jasad Jin Goto sudah mereka makamkan terlebih dahulu atau malah memang sudah mereka makan. 今頃こいつらの胃の中だよ。やっぱりってどういうことだよ。こいつら人間を食ってんだよ。 Namun di tengah-tengah percekcokan yang terjadi, tiba-tiba ada seseorang dari keluarga Goto dengan tubuh tinggi besar menghalangi salah satu keluarga Goto. Kita sebut saja si Gondrong, yang saat itu hendak mencelakakan Sumire karena tersinggung dengan ucapannya. Entah siapa orang tersebut, yang jelas sepertinya dia adalah orang misterius yang Mashiro temui di hutan waktu lalu. Entah apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Namun karena Keisuke tidak ingin Sumire celaka, ia pun menghalangi orang misterius itu dan meminta Daigo untuk membawa Sumire pergi dari sana. Setelah berhasil membawa Sumire, Daigo lantas buru-buru membawanya ke stasiun untuk memulangkannya. Dan di sepanjang perjalanan akhirnya Daigo pun mendapatkan sedikit titik terang dari segala kejadian yang ada di desa Kuge, di mana Sumire menceritakan bahwa ayahnya Kano tidak kabur karena terlilit hutang judi seperti yang diberitakan, melainkan ayahnya hilang setelah mencoba mencari tahu tentang keluarga Goto, yang konon mereka adalah keluarga kanibal, di mana mereka akan memakan jasad keluarganya sendiri yang sudah meninggal. 後藤家は人間を食べてるって言ってたから、自らの肉体の一部とすることで、お父さんがいなくなってから Tradisi itu dilakukan karena kepercayaan mereka yang mengatakan bahwa dengan memakan jasad keluarganya yang sudah meninggal adalah bentuk kasih sayang dan cintanya kepada jasad tersebut. Jadi mereka tidak menganggap tindakan itu sebagai kanibalisme, melainkan sebuah kasih sayang yang paling tinggi terhadap sang jasad. Dan setelah mendengar semua itu dari Sumire, akhirnya Aigo pun tahu semua teka-teki yang ada di desa Kuge. 調べるなら気をつけて。 もし捕まってるならまだ間に合うかもしれない。 Dan setelah mendengar cerita itu dari Sumire, Daigo lantas segera menuju ke kediaman keluarga Goto di atas gunung seorang diri untuk mencari tahu kebenarannya. Namun di tengah jalan, Daigo dihentikan oleh salah satu keluarga Goto dengan menumbangkan sebuah pohon di tengah-tengah jalan agar ia tidak sampai ke atas gunung. Tidak sampai di situ, karena Daigo yang sangat ingin memeriksa kediaman keluarga mereka, salah satu keluarga Goto ini pun menunjukkan rekaman yang mereka ambil saat Pak Kano mendatangi mereka dengan berteriak-teriak seperti orang gila. Rekaman itu ditunjukkan agar Daigo mengetahui apa yang terjadi saat itu dengan Pak Kano yang mereka anggap gila, dan berharap Daigo akan mengurungkan niatnya. Namun ternyata Daigo malah semakin penasaran dan tetap kekeh akan memeriksa kediaman keluarga Goto. Kabar Daigo yang akan menuju ke kediaman keluarga Goto pun terdengar oleh Keisuke yang saat itu sedang berada di pemakaman, sehingga membuat beberapa dari mereka sangat marah dan hendak menghentikan Daigo saat itu juga. Sedangkan Keisuke lebih memilih cara lain untuk bisa menghentikan tindakan Daigo.
Sementara itu, Daigo yang sudah sampai di kediaman keluarga Goto lantas meminta semua penghuni rumah tersebut untuk keluar dan berbicara dengannya. Namun sayang, mereka tidak mengindahkan perintah Daigo dan lantas malah merekam Daigo sama persis seperti yang mereka lakukan kepada Pak Kano. 聞こえてます？公家駐在所の阿川と申しますが、何カメラ回してんだよ。 Dan di saat itu juga ternyata rombongan si Gondrong dengan beberapa keluarga Goto lainnya sudah sampai di atas gunung dan hendak menghabisi Daigo. Namun karena Daigo adalah seorang polisi profesional, tentu dia bisa mengatasi keadaan saat itu juga. お前ら狩野さんの居場所知ってんだろ。てめえマジで撃ちやがったな。 Daigo pun semakin curiga dengan cerita Sumire bahwa benar keluarga Goto adalah seorang kanibal karena mereka yang sangat tidak ingin Daigo memeriksa apa yang ada di dalam rumah mereka. Namun bukannya jawaban yang Daigo dapatkan, melainkan celotehan si Gondrong yang mengatakan bahwa dia tahu masa lalu Daigo yang sangat kelam hingga ia harus dikirim ke desa Kuge untuk bertugas di sana. Entah masa lalu kelam apa yang sebenarnya dia maksud, yang jelas saat mendengar celotehan itu Daigo pun langsung membungkamnya dan mengeksekusi semua keluarga Goto yang hendak membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, Keisuke dan anggotanya ternyata sudah berada di rumah Daigo dengan Yuki dan Mashiro yang ada bersama mereka. Entah apa niatan Keisuke kepada keluarga Daigo, namun yang jelas sepertinya inilah cara lain yang dimaksud oleh Keisuke yang hendak menghentikan Daigo dengan mengancam dan menyandra keluarganya. せめてもっと早く走れる靴ならよかったのにな。全員後藤さんなんだろ。 Sementara Daigo sedang mengamankan satu persatu keluarga Goto yang sudah babak belur, dokter yang waktu lalu memeriksa jari temuan Daigo pun menelponnya untuk mengatakan hasil penelitiannya. Yang ternyata jari yang Daigo berikan waktu lalu adalah jari dari pendahulunya di desa Kuge, yaitu jari Pak Kano. Namun sayang, Daigo tidak mendengar telepon itu karena ia yang sedang sibuk dengan keluarga Goto. Dan ketika Daigo sudah akan membawa semua keluarga Goto ke kantor polisi, semua orang alias mbah-mbah yang ada di keluarga Goto pun memohon agar Daigo bisa melepaskan mereka. Karena apabila Daigo tidak melepaskan mereka, maka ia akan berurusan dengan keluarga Goto yang lainnya yang mereka sebut sebagai pria itu. Entah siapa sebenarnya yang mbah-mbah ini maksud dengan pria itu. Namun saat Daigo berbalik ke belakang, tiba-tiba ya, seketika Daigo pun disambit oleh pria itu hingga terkapar dan lantas pria itu pun menyeretnya yang entah kemana. Episode ini dimulai dengan masa lalu Daigo sebelum ditugaskan di desa Kuge, di mana kita akan mengetahui bahwa latar belakang Daigo adalah seorang polisi yang sangat bengis dan suka memakai kekerasan dalam menindak para penjahat. Latar belakangnya yang keras ini pun rada kurang disukai oleh anaknya Mashiro yang saat itu masih normal-normal saja, masih bisa berbicara dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. 私はそうは思いません。仕事だからといって暴力をするのは嫌ならお父さんは暴力警察官だからって何をやって
Bahkan saking sukanya dengan kekerasan, Daigo sampai-sampai tega menganiaya dan memukuli seorang pemuda yang saat itu memandangi anaknya Mashiro di tengah jalan. Entah kenapa Daigo sampai melakukan hal itu, padahal tampaknya pemuda ini pemuda baik-baik dengan tampang culunnya. Dan Mashiro juga mengenal pemuda itu. Ternyata bukan tanpa alasan Daigo memukuli pria tersebut. Rupa-rupanya pria yang diketahui bernama Tsubasa Ojora dari kesebelasan Nankatsu tadi adalah seorang narapidana yang baru saja dibebaskan. Dan kasusnya adalah pedofil alias kucing garong yang doyan mencabuli anak kecil. Ya, dari sini sudah jelas ayah mana coba yang mau anaknya berteman dengan seorang pedofil. 途中にナイフで脅され強制わいせつ罪で現在執行猶予まあ許されるわけないな5日前に拘置所を出てる Dan beberapa hari kemudian saat Daigo sedang bertugas dengan rekannya, tiba-tiba kantor pusat pun memberikan laporan terkini kepada Daigo bahwa ada seorang anak kecil yang diajak Tsubasa untuk masuk ke dalam rumahnya. Daigo yang saat itu mendengar kabar tersebut pun bergegas untuk menggagalkan tindakan pencabulan yang akan dilakukan oleh Tsubasa. Namun alangkah terkejutnya Daigo, ternyata anak kecil yang dibawa masuk ke dalam rumah oleh Tsubasa adalah anaknya sendiri, yaitu Mashiro. Dan kita akan kembali dengan Daigo yang sedang berada di rumah sakit, yang ternyata Daigo berhasil selamat saat terakhir kali diseret oleh pria misterius dari keluarga Goto. Dan orang yang menyelamatkannya adalah salah seorang warga desa Kuge yang saat itu tak sengaja melihat Daigo ada di pinggir sungai. Dan bukan hanya Daigo yang selamat, ternyata istrinya Yuki dan anaknya Mashiro juga selamat. Dimana ternyata waktu lalu keluarga Goto datang ke rumah Daigo bukan untuk menyandra istri dan anaknya, melainkan Keisuke dan bolo-bolone saat itu ingin melindungi mereka dari keluarga Goto yang tidak terima kalau Daigo datang ke kediaman mereka. Namun Daigo masih tetap tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Keisuke yang katanya hanya ingin melindungi keluarganya. Karena yang Daigo tahu bahwa di keluarga mereka ada orang misterius yang mereka juluki sebagai pria itu. Dimana pria misterius itulah yang telah membuatnya cedera dan pingsan di pinggir sungai. Dan karena Daigo sudah sangat mangkel dan tidak percaya dengan keluarga Goto, Daigo pun lantas mengusir mereka dari sana. ありえねえぐらいの大男でそげなやつは後藤にいねえよ何も言わねえなら用はねえよ大悟その言い方わしは退散します Daigo yang saat itu baru saja pulang dari rumah sakit pun ternyata di rumahnya sudah ditunggu oleh Sumire yang saat itu ingin berbicara dengannya. Ternyata saat itu Sumire ingin memberitahukan kepada Daigo bahwa sebelum ayahnya Kano menghilang, ia sempat beberapa kali dihubungi oleh seseorang yang sangat mencurigakan. Bahkan nomor yang digunakan untuk menelpon ayahnya waktu lalu memakai nomor satelit yang tidak terlacak. Dan diduga orang tersebutlah yang memberitahukan kepada ayahnya, Pak Kano, kalau keluarga Goto adalah keluarga kanibal. これは衛星電話らしい。警察ならなんか調べたらわかるよね。 Dan setelah semua kejadian misterius yang terjadi kepada mereka, percekcokan antara Yuki dan Daigo pun tak bisa dihindari. Dimana Yuki saat itu hendak minggat dari rumah karena menganggap Daigo telah menyembunyikan sesuatu darinya yang membuat keluarga mereka dalam bahaya. Dan karena Daigo memang sudah tidak bisa menyembunyikan misteri kanibalisme yang ada di desa Kuge pun, ia lantas memberitahukan semuanya kepada Yuki, dari jari yang ditemukan oleh anaknya Mashiro hingga keluarga Goto yang disinyalir sebagai kanibal. Dimana setelah Daigo mengetahui bahwa desa Kuge sangat berbahaya untuk mereka, Daigo pun langsung caw dari desa Kuge membawa istri dan anaknya.
Sesampainya di kantor kepolisian, Daigo pun langsung menghadap kepada atasannya untuk melaporkan perihal pendahulunya Pak Kano yang diduga hilang karena ulah keluarga Goto. Namun bukannya merespon laporan Daigo dengan baik, atasannya malah meminta Daigo untuk tidak mengusik keluarga Goto dan bahkan mencabut izin tugasnya di desa Kuge dan memindahkannya ke tempat lain. Yang ternyata alasan atasannya sangat takut dengan keluarga Goto adalah karena ia dahulu pernah tinggal di desa Kuge. Bahkan atasannya itu lahir dan besar di desa Kuge. Jadi sudah barang tentu kalau atasannya tahu betul seluk-beluk keluarga Goto. ご家族が心配してるでしょう。君が関わるのはここまで。ちょっと待ってくださいよ。今そばにいてあげて。失礼します。 Dan setelah urusan dengan atasannya selesai, dokter yang mencari tahu tentang jari yang Daigo berikan waktu lalu pun menelponnya untuk memberitahukan pesan yang waktu lalu belum tersampaikan. Namun ternyata teleponnya saat itu kepada Daigo bukan atas kemauannya sendiri, dimana ternyata dokter kenalan Daigo saat itu sedang disandra oleh si Gondrong dan antek-anteknya. Dan tujuan si Gondrong menggunakan dokter itu adalah agar mereka bisa membalaskan dendamnya kepada Daigo. 直接お話ししたいので何か分かりましたか？お待ちしてます。もちろんです。 Keisuke yang tidak mengetahui bahwa teleponnya tadi adalah jebakan untuknya pun langsung menuju ke rumah sakit untuk menemui sang dokter. Namun di tengah jalan, tiba-tiba rombongan si Gondrong dan antek-anteknya sudah berhasil memojokkannya. Dan lantas Daigo pun langsung diberondong tembakan dengan senapan celeng secara bertubi-tubi. Dan kita akan kembali ke masa lalu di mana saat itu Daigo berhasil mendobrak pintu rumah Tsubasa dan langsung menggebukinya sampai bonyok seponyok-ponyoknya. Karena saat itu Daigo memergoki Tsubasa yang sudah membuka celananya dan akan menggerayangi anaknya Mashiro. Namun entah memang Mashiro ini error atau gimana, karena mau dibilang Mashiro ini udah sakne ya juga nggak mungkin ya, karena dia masih kecil kan. Tapi yang jelas ternyata Mashiro saat itu tahu kalau Tsubasa adalah pedofil dan hendak menggerayanginya. Dan walaupun sudah tahu, ternyata Mashiro tetap mau diajak dengan Tsubasa dengan alasan yang ngawur. Cuman karena dia nggak mau ngelihat Tsubasa sedih karena dijauhi orang dan hidup sebatang kara. Memang gemblung Mashiro iki kok jan lah. でも知っててここに来たのか？でも嫌いになれなかったんだもん。マシロちゃん。 Kembali dengan Daigo yang saat itu sedang solo versus squad dengan si Gondrong dan antek-anteknya di tengah jalan. Dan walaupun solo versus squad, ternyata Daigo bisa mengatasi mereka satu persatu tanpa panik sedikit pun. Dimana Daigo yang hanya menggunakan sebuah pistol, nyatanya mampu melumpuhkan semua anggota Goto yang saat itu sudah mengepungnya. Dan di sini kita akan mengetahui alasan si Gondrong pernah mengatakan bahwa dia tahu tentang masa lalu kelam Daigo yang akhirnya membawa dirinya harus bertugas di desa Kuge. Dan masa lalu kelam itu adalah saat Daigo menembak mati Tsubasa, yang waktu lalu bukannya Tsubasa menyerah dengan pihak kepolisian, ia malah dengan berani menyandra Mashiro dan hendak membunuhnya. Dan kejadian ini jugalah yang membuat Mashiro akhirnya tidak mau berbicara lagi dengan siapapun.
Keesokan harinya setelah si Gondrong tertangkap polisi, mereka pun lantas pergi ke hutan untuk menemukan jasad dari Pak Kano. Yang ternyata Pak Kano ditemukan sudah tewas dengan jasad yang tidak utuh lagi, alias bekas dimakan oleh sesuatu. Dan si Gondrong ini mengaku kalau dialah yang telah membunuh Pak Kano. Keisuke dan keluarga Goto yang saat itu juga ada di TKP pun melakukan doa bersama untuk menghormati Pak Kano yang sudah tewas. Keisuke lantas mengatakan kepada Daigo kalau tidak semua keluarga Goto itu jahat seperti si Gondrong. Entah perkataannya itu bohong atau tidak, yang jelas dari ucapan dan tindakan Keisuke selama ini kepada Daigo, sepertinya memang Keisuke ini bukanlah orang jahat. Setelah olah TKP selesai, Daigo yang saat itu sedang memberi kabar kepada Sumire tentang ayahnya yang sudah ditemukan dalam keadaan tewas pun dihampiri oleh atasannya untuk berbicara sesuatu. Yang ternyata atasannya ingin memindahkan tugas Daigo dari desa Kuge ke desa yang lain. Karena Daigo yang selalu mengusik keluarga Goto walaupun sudah dilarang oleh atasannya. Tapi walaupun begitu, atasannya tetap memberikan pilihan kepadanya. Dimana jika Daigo masih ingin tetap bertugas di desa Kuge, maka Daigo harus terima dengan konsekuensi yang mungkin akan terjadi kepada keluarganya. Mata 別の場所でやり直せばいいじゃない。 Dan untuk meyakinkan hatinya, Daigo pun lantas membicarakan perihal tersebut kepada Yuki untuk meminta pendapatnya. Apakah mereka akan pindah dari desa Kuge atau tidak. Dan setelah difikirkan dengan matang-matang, ternyata Yuki dan Mashiro masih ingin berada di desa Kuge dan tidak memperdulikan konsekuensi bahaya apapun yang mungkin akan terjadi kepada mereka. Yang akhirnya Daigo pun kembali ke desa Kuge. ありがとうな。気付けてな。はい。ありがとうございます。修大さん。 Setelah Daigo kembali ke desa Kuge, ia lantas mencoba mencari tahu nomor telepon yang diberikan oleh Sumire yang pernah menelpon ayahnya Kano sebelum akhirnya Pak Kano menghilang. Namun saat Daigo mencoba menelpon nomor satelit tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif lagi. Tapi karena Daigo sangat penasaran, Daigo pun mencoba mengacak beberapa nomor satelit dan menandainya. Yang ternyata nomor yang sudah diacak itu bisa dihubungi. Namun sayang tidak ada orang yang menjawab telepon itu. Keesokan harinya, Daigo dan keluarganya lantas diundang untuk pesta makan bersama dengan seluruh warga desa Kuge. Penduduk desa Kuge yang dipimpin oleh Pak Sabu saat itu pun menyambut hangat keluarga Daigo. Bahkan sudah menganggap keluarga Daigo sebagai bagian dari desa Kuge itu sendiri. Yang akhirnya setelah hari-harinya yang penuh dengan ketegangan, Daigo pun kini bisa sedikit bersenang-senang dan bercandaria dengan semua penduduk desa. Namun suasana ceria mereka saat itu tiba-tiba hening ketika Daigo menyebut keluarga Goto di pesta itu. Yang akhirnya kita di sini akan mengetahui cerita yang sebenarnya dari hilangnya Pak Kano di desa Kuge. Yang ternyata selama ini rupa-rupanya seluruh penduduk desa Kuge tahu kalau keluarga Goto lah yang telah membunuh Pak Kano. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kehidupan mereka di desa Kuge sangat bergantung pada produksi kayu dari hasil hutan yang dimiliki oleh keluarga Goto. Pak Sabu dan seluruh penduduk desa pun memilih untuk bungkam dengan apa yang sudah terjadi kepada Pak Kano oleh keluarga Goto.
Setelah selesai berpesta pora dengan penduduk desa Kuge, Daigo dan Yuki yang saat itu sudah sedikit mendem karena kakean ngumbe ciu di pesta tadi, mereka pun lantas terbawa suasana yang hening sepi dengan anak mereka Mashiro yang sudah tertidur lelap untuk melepaskan hasrat biologisnya yang sudah lama tidak mereka lakukan. Enak ya tenan. Tapi baru mau mulai pemanasan, tiba-tiba Daigo melihat ada seseorang yang sedang mengintip mereka dari luar jendela. Yang ternyata setelah dikejar oleh Daigo, ternyata orang itu adalah salah satu dari keluarga Goto. Kita sebut saja si Cebol. Bahkan bukan hanya sekedar mengintip, rupa-rupanya si Cebol juga sempat mengoret-oret tembok Daigo yang bertuliskan pembunuh. Tidak terima dengan perbuatan si Cebol, Daigo lantas mendatangi pabrik kayu keluarga Goto untuk mencarinya di sana. Namun saat Daigo sudah berhasil menemukannya, ternyata si Cebol sendiri sudah babak belur karena dihajar oleh Keisuke yang mengetahui kalau dia telah mengintip Daigo yang sedang ingin melakukan perkentuan di siang hari tadi. Namun ketika Daigo menanyakan perihal oret-oretan di dinding rumahnya, si Cebol ternyata tidak mengakui kalau oret-oretan itu adalah perbuatannya. Bahkan Keisuke pun juga meyakini kalau perbuatan itu bukan ulah dari salah satu keluarganya. Dan tiba-tiba tercetuslah dari lambene si Cebol dan Keisuke kalau Daigo jangan hanya mencurigai keluarga Goto dengan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Dimana Keisuke mengisyaratkan kalau Daigo juga harus mencurigai dan hati-hati kepada penduduk desa. Entah apa maksud dari perkataan Keisuke itu, tapi yang jelas ketika Daigo melihat handuk dan baju para penduduk desa yang ada di sana, terlihat jelas kalau di pakaian mereka ada bekas cat berwarna merah yang mengindikasikan kalau merekalah yang telah membuat oret-oretan bertuliskan pembunuh di rumah Daigo. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Ketika Yuki sedang berada di rumah berdua dengan anaknya Mashiro, ternyata Pak Sabu sendiri rupa-rupanya sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan bahkan sampai-sampai Pak Sabu menyadap semua pembicaraan yang terjadi di rumah Daigo. Nah loh. Keesokan harinya karena Daigo merasa tidak aman dan nyaman lagi dengan penduduk desa, ia lantas memutuskan untuk membuat pagar di sekeliling rumahnya untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi pada keluarganya. Namun tiba-tiba Pak Sabu yang datang menghampirinya mengatakan untuk mengurungkan niatan Daigo yang hendak memagari sekeliling rumahnya itu. Pak Sabu berkata demikian dengan alasan bahwa pagar itu akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan Daigo kepada seluruh penduduk desa Kuge. Karena desa Kuge sendiri dibangun atas rasa kepercayaan satu sama lain katanya. Namun karena Daigo saat itu sudah sangat mangkal dengan perkataan Pak Sabu yang melarangnya untuk membuat pagar, pun lantas mengumpatnya dengan menyebutnya menyebalkan. Yang akhirnya malah membuat Pak Sabu ngambek dan langsung pergi dari sana. 確かにサブさんの言う通りですよね。めんどくせえ。今何ちゅうた？ Setelah kejadian itu, warga desa yang awalnya sangat ramah kepada Daigo, tiba-tiba mereka semua seperti menjauhinya dan bahkan keluar kata-kata dari mulut mereka untuk tidak memulai pertikaian. Yang ternyata kata-kata itu bukan semerta-merta keluar begitu saja. Ternyata semua itu karena Daigo yang sempat mengumpat kepada Pak Sabu dengan kata-kata menyebalkan. Bahkan Kunitoshi yang biasa baik kepadanya pun berubah 360 derajat dan lantas meminta Daigo untuk segera meminta maaf kepada Pak Sabu. 上司の言うことは素直に聞かんと。駐在さんの新入りじゃろ。掴みかかってないし、じじいとも言ってないですよ。
Tidak cukup sampai di situ, bahkan kecurigaan Daigo kepada Pak Sabu pun makin menjadi-jadi. Dimana saat dirinya baru saja pulang patroli dan bertengkar dengan Yuki, tiba-tiba Pak Sabu pun nongol ke rumah mereka. Tentu kedatangan Pak Sabu saat itu membuat Daigo semakin mencurigainya dan lantas kembali mengeluarkan kata-kata yang membuat Pak Sabu makin tersinggung. ずっと俺らのこと見張ってるんですか? 今言うべき言葉。 Namun karena Yuki sangat tidak ingin mereka bermusuhan dengan para penduduk desa, Yuki pun meminta Daigo untuk segera meminta maaf kepada Pak Sabu saat itu juga. すいませんでした。昼間もせっかくの助言に失礼な発言をしました。許してください。 Keesokan harinya setelah Daigo meminta maaf, semua penduduk desa yang kemarin ketus kepadanya hari itu juga tiba-tiba berubah 1000 derajat dan kembali mau berbicara dengannya, bahkan sampai cengengesan. Dimana hari itu semua penduduk desa berkumpul karena akan mengadakan festival tahunan desa Kuge. Namun di saat Daigo hendak membantu kegiatan desa, tiba-tiba ada telepon yang membuatnya harus menyingkir sejenak dari penduduk desa. Karena telepon itu berasal dari nomor satelit yang waktu lalu menelpon mendiang Pak Kano. Rupa-rupanya orang dari telepon satelit itu ingin agar mereka bisa segera bertemu dan berbicara empat mata untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Kano. Karena dari pengakuannya, orang yang menelpon terakhir kali kepada Pak Kano bukan dirinya tapi orang lain. Namun sayang, Daigo tidak sempat mengetahui identitas orang yang menelpon Pak Kano waktu lalu. Karena orang itu keburu menutup teleponnya dikarenakan ada seseorang yang datang. すいません、もう切ります。 Setelah mendapatkan alamat pertemuannya dengan orang satelit tadi, Daigo lantas tidak membuang-buang waktunya dan langsung menuju koordinat yang diberikan kepadanya, yaitu di sebuah gedung yang sudah kosong alias terbengkalai. Di sana Daigo yang tanpa rasa curiga sedikit pun mulai menyisiri seisi gedung dengan bantuan suara yang saat itu mengarahkannya untuk bisa bertemu dengan orang itu. Dan setelah Daigo bertemu dengan orang itu, ia pun mulai melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepadanya. Dari siapakah dia sebenarnya hingga kenapa Pak Kano tewas setelah ia menghubunginya. Namun lagi-lagi dia mengatakan bahwa terakhir kali yang menelpon Pak Kano bukanlah dirinya. Lantas dia pun mengatakan bahwa Daigo butuh dirinya jika ingin mengungkapkan misteri yang ada di desa Kuge. Karena dirinya sendiri adalah saksi hidup yang tahu akan seluk-beluk desa Kuge dan juga mengetahui siapa sebenarnya kanibal yang ada di desa Kuge. Ternyata bukan tanpa alasan orang itu mengatakan hal demikian. Rupa-rupanya orang itu adalah salah satu korban yang selamat dari kanibalisme yang ada di desa Kuge. Dan buktinya adalah wajahnya yang ternyata sudah hilang setengah akibat dimakan oleh salah seorang kanibal yang ada di desa Kuge. Dan separuh ini pun menceritakan bahwa dia selamat atas kejadian kanibalisme 18 tahun yang lalu, yang saat itu dia masih di usia balita, dimana saat itu separuh dijadikan persembahan oleh penduduk desa Kuge yang sedang melakukan ritual tahunan dengan sesosok monster yang tiba-tiba memakan wajahnya. Namun beruntung ibunya saat itu berhasil membawanya kabur dari ritual yang tak lazim itu. 記憶がほとんど入りません。気がついた時、僕は母の腕の中にいました。
Namun Separo ini ternyata juga belum tahu betul siapa sebenarnya kanibal yang ada di desa Kuge. Karena saat kejadian itu menimpanya dia masih kecil dan ibunya pun meninggal tanpa menceritakan sedikit pun misteri kanibal yang ada di sana. Dan alasan dia selalu menghubungi mendiang Pak Kano adalah karena ia yang ingin bekerja sama dengannya untuk mencari tahu siapakah sebenarnya kanibal yang telah memakan wajahnya. Karena yang dia ketahui untuk saat ini adalah hanya informasi yang setiap tahunnya akan ada satu anak kecil yang akan dijadikan tumbal di ritual persembahan itu. Dan kali ini Separo berani menghubungi Daigo juga karena ia ingin meminta bantuannya untuk menguak siapakah kanibal tersebut, apakah dari penduduk desa atau dari keluarga Goto. もうすぐ祭りですね。だからカノさんに近づいた。誰か僕のような犠牲者が出るかもしれません。Setelah urusannya selesai dengan Separo, Daigo pun lantas kembali ke desa untuk ikut latihan festival persembahan yang akan dilakukan oleh seluruh penduduk desa Kuge. Namun lagi-lagi Pak Sabu terlihat sangat-sangat jengkeli karena dia sangat kepo dan ingin tahu apa saja yang Daigo lakukan di luar pengawasan mereka. Persis seperti ibu-ibu komplek kayak nyong sing tukang gosip, mantau terus 24 jam. Nek bisa wong ngarep ngising pun dipantau. Jan emput lah. どこ行っとったんなら。すいません。稽古の初日から遅刻だ。わしら人間相手か。ただ作業してただけですよ。 Namun sikap jengkeli Pak Sabu itu dilerai oleh seorang pendeta muda yang ada di sana yang bernama Kamiyama. Dia adalah seorang pendeta yang akan memandu para warga desa Kuge di festival persembahan kali ini. Namun tidak seperti warga desa lainnya. Kamiyama ini sepertinya adalah orang baik karena dia bahkan meminta Daigo dan keluarganya untuk segera pergi meninggalkan desa Kuge untuk keselamatan mereka. このままじゃあなたもカノさんの二の舞になりますよ。あなた方家族はこの村を去った方がええ。僕はあなたにそうなってほしくない。 Namun karena Daigo sudah senang melihat putrinya Mashiro yang akhirnya tersenyum lagi, dia pun agak enggan untuk meninggalkan desa Kuge. Dan karena Daigo menolak untuk pergi, Kamiyama pun menceritakan kebenaran dari desa Kuge itu sendiri, di mana yang setiap tahunnya ternyata desa Kuge akan melakukan ritual persembahan kepada dewa mereka dengan membunuh atau mengorbankan seorang anak kecil untuk kemakmuran desa. Dan cerita ini jelas sinkron dengan cerita si Separo tadi. Namun belum jelas apakah anak kecil yang mereka persembahkan hanya dibunuh atau mereka makan. Karena sebelum mengetahui hal tersebut, Pak Sabu dan antek-anteknya pun datang untuk mencari Daigo. また隠れてなんかやってんじゃねえだろ。案内していただけですよ。ね。おい、太鼓の稽古するで。番号とは僕が聞きますよ。ありがとうございます。 Keesokan harinya, Daigo lantas kembali membuat janji temu dengan Separo di sebuah hotel sesuai dengan koordinat yang ia berikan. Namun ketika Daigo sampai di sana, ternyata yang menyambutnya bukanlah si Separo, melainkan orang lain. Dan orang itu bernama Utada. どうぞ。Utadaと申します。カノさんに協力していました。 Ternyata Utada ini adalah seorang jurnalis yang dahulu juga ikut membantu Pak Kano dan si Separo untuk menguak misteri kanibalisme yang ada di desa Kuge. Namun sampai saat ini mereka tidak bisa menemukan bukti lebih jauh tentang siapakah sebenarnya kanibal yang ada di desa tersebut. Yang mereka ketahui hanyalah informasi tentang satu dari setiap anak yang ada di desa Kuge tidak akan mempunyai akta kelahiran. Yang mereka yakini bahwa anak-anak itu sengaja tidak diberi akta kelahiran untuk dijadikan tumbal di ritual persembahan tahunan desa Kuge. 子供です。食われるためだけに生まれた子供がいるんだと。それは何ですか。祭りの日に食われる子供が
公家村のどこかにいる。 Namun saat Utada masih terus menyelidiki kebenaran tersebut, tiba-tiba Pak Kano pun berhenti menghubunginya tepat 1 bulan sebelum ia akhirnya dikabarkan menghilang. Dimana keterangan dari Utada itu pun membuat Daigo jadi bertanya-tanya. Karena waktu lalu si Separo juga mengatakan bahwa terakhir kali sebelum Pak Kano menghilang, dia juga tidak ada menghubunginya sama sekali. Yang berarti ada orang lain selain mereka yang menghubungi Pak Kano. Dan mungkin Pak Kano berhasil menemukan lokasi jasad-jasad tumbal yang ada di desa Kuge dari orang tersebut. 狩野さんにかかってきた最後の電話はと言いますと、その場所を告げる知らせだった。そしてついに子供たちを見つけ出したんじゃないでしょう。電話の相手心当たりありませんか？だけど可能性としては村人の中に内通者がいたとも考えられます。 Sementara itu setelah Daigo kembali ke rumah, Yuki yang saat itu baru saja pulang dari balai desa pun menceritakan kejadian yang sangat janggal yang dialaminya di balai desa dengan putri Pak Sabu yang bernama Kanako. Dimana saat itu Kanako tiba-tiba memeluk erat Mashiro karena ia yang teringat dengan putrinya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun saat Pak Sabu mengatakan bahwa putri Kanako tewas saat dilahirkan, Kanako sendiri membantah dan mengatakan bahwa Pak Sabu berbohong dan mengatakan bahwa putrinya saat itu dibawa oleh Jin Goto dari keluarga Goto yang sepertinya anak Kanako saat itu telah dijadikan tumbal. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, Daigo pun lantas datang ke rumah Pak Sabu untuk meminta keterangan langsung dari putrinya Kanako perihal kebenaran bayinya yang hilang dibawa oleh keluarga Goto. Namun saat mengetahui Daigo ingin berbicara dengan putrinya, Pak Sabu pun berusaha menghalangi Daigo dengan segala macam cara, yang akhirnya Daigo pun tak bisa mendapatkan informasi apapun dari Kanako. Bahkan saat Yuki hendak berbicara langsung dengannya, Kanako pun enggan untuk membicarakan perihal anaknya tersebut karena sepertinya ia sudah mendapatkan ancaman dari ayahnya Pak Sabu. Keesokan harinya karena Daigo yang sudah sangat penasaran sama seperti saya, ia pun lantas mendatangi Kamiyama untuk mengorek semua informasi yang mungkin bisa dia korek. Karena saat ini orang satu-satunya yang bisa memberikan informasi itu hanyalah Kamiyama. Daigo pun lantas bertanya perihal kenapa Jin Goto disalahkan tentang hilangnya anak yang baru lahir di desa Kuge. Yang ternyata semua tuduhan itu sangatlah berdasar karena rupa-rupanya Jin Goto sendiri adalah satu-satunya bidan atau dukun beranak yang ada di desa Kuge. Maka dari itu mereka meyakini kalau Jin Goto lah yang telah mencuri bayi-bayi mereka. この村でただ一人のこの村で子供が生まれた時、そうか。 Malam harinya saat hujan rintik-rintik, Pak Sabu yang saat itu sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun dan kelabakan sendiri karena mengetahui bahwa putrinya yang tidak ada di rumah dan pergi entah kemana. Yang ternyata saat hujan rintik-rintik itu Kanako rupa-rupanya minggat pergi ke rumah Daigo. Entah apa tujuan Kanako datang ke sana, yang jelas bukan untuk minta anget-anget dengan Daigo, tapi sepertinya Kanako ingin memberitahukan kebenaran yang ayahnya dan seluruh penduduk desa Kuge sembunyikan. Dan tujuan Kanako mendatangi Daigo malam itu memang untuk memberitahu semua kejadian dan kebenaran yang ada di desa Kuge perihal bayi-bayi mereka yang hilang, di mana Kanako mengatakan kalau bayi-bayi mereka memang benar diambil oleh Jin Goto. Kanakoさんの出産の時、助産師は後藤銀ですよね。
seperti saat ia melahirkan seorang bayi beberapa tahun yang lalu yang dibantu oleh Jin Goto. Namun saat baru saja Kanako melahirkan seorang putra, Jin Goto pun mengatakan kalau bayinya itu terlahir dalam keadaan tewas. Namun nyatanya Kanako melihat sendiri bahwa bayinya itu masih hidup dan bergerak. Namun karena ayahnya Pak Sabu tidak percaya kepadanya, alhasil Jin Goto pun membawa bayinya saat itu juga. Namun ketika Kanako belum siap dengan semua ceritanya, tiba-tiba Yuki pun menelpon dan mengatakan kalau Pak Sabu dan seluruh penduduk desa sedang mencarinya karena tahu bahwa Kanako yang sedang bersama Daigo. Dan baru saja mereka sampai di rumah, tiba-tiba salah satu penduduk desa yang naudzubillah menjalik songongnya langsung menjambak Daigo dan mengira kalau Daigo tidak akan mampu melawannya. Namun karena Daigo sudah enak dengan para penduduk desa, ia pun memperlihatkan seluruh kemampuannya dan membuat si songong ini bertekuk lutut di hadapannya. Modiar kono. Hanaseo. Shigoto dake ja ne e daro hontai. Omae ra ni sonna hanashi dekinee daro? Iku de. Dan setelah ia dipiting oleh Daigo tadi, mereka pun berunding tentang Daigo yang ternyata di luar ekspektasi mereka dan sangat berbahaya untuk mereka. Lantas si songong tadi pun mengusulkan ide kepada yang lainnya kalau mereka harus segera menyingkirkan Daigo agar tidak membahayakan desa. Namun yang mengejutkannya, si songong ini ternyata tidak sedang berunding dengan para penduduk desa, melainkan dengan Keisuke dan keluarga Goto yang lainnya. Nah, lo. Keesokan harinya saat Daigo sedang memikirkan semua teka-teki yang ada di desa Kuge, saat itu juga Keisuke pun mampir ke rumahnya untuk mengajak Daigo pergi berburu ke hutan dan hanya berdua. Dimana yang kita tahu kalau sebenarnya ini adalah rencana Keisuke untuk membunuh Daigo. Namun tanpa curiga sedikit pun, Daigo malah lantas ikut berburu dengan Keisuke dengan meninggalkan istri dan anaknya seorang diri di rumah. 支度するからちょっと待っててくれ。早く帰ってくるよね。 Dan begitu sampai di hutan, Keisuke yang sudah mengambil ancang-ancang pun mulai melontarkan pertanyaan kepada Daigo, kenapa dia sampai mengusik keluarga Goto dan diam-diam mencari informasi tentang mereka. Dan karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Daigo pun mengatakan alasannya kepada Keisuke bahwa dia hanya ingin mengungkapkan kebenaran yang ada di desa Kuge. Namun tanpa diduga, ternyata Daigo dari awal sudah mengetahui niatan Keisuke yang hendak membunuhnya. Dan karena Daigo sudah muak dengan seluruh penduduk desa dan juga keluarga Goto, Daigo pun lantas menantang Keisuke untuk segera menembaknya saat itu juga. Dan wow, ternyata saat itu Keisuke bukan hendak menembak Daigo, tapi hendak menembak seekor rusa muda yang ada di bawah bukit. Wow sekali. Beralih ke tempat lain dengan keluarga Goto yang lainnya, kita panggil saja si Gendut dan si Jambang, yang ternyata saat itu si Gendut sedang melaporkan kepada si Jambang bahwa tadi rupa-rupanya dia sempat melihat Keisuke yang ternyata tidak jadi membunuh Daigo di hutan sesuai dengan kesepakatan mereka. Entah apa yang sebenarnya terjadi, namun si Jambang mengatakan kalau memang Keisuke tidak sanggup untuk membunuh Daigo, maka merekalah yang akan melakukannya. Kembali dengan Daigo yang baru saja tiba di rumah, yang tanpa ia sadari ternyata Yuki dan anaknya sudah tidak ada di rumah dan hanya meninggalkan beberapa makanan di atas meja.
Dan karena Daigo khawatir pun ia lantas menelpon Yuki. Namun ternyata Yuki saat itu tidak ada di rumah karena sedang mencari Mashiro yang lagi-lagi keluar di tengah malam seorang diri tanpa sepengetahuannya. Walah, Mashiro memang dua blek iki bocah kon. Dan karena sudah panik, Daigo pun lantas mencari Mashiro dari sudut desa ke sudut desa lainnya. Sedangkan Yuki meminta bantuan kepada Pak Sabu untuk mengerahkan seluruh penduduk desa untuk membantu mencari Mashiro. Namun karena Mashiro tidak kunjung ditemukan, Daigo yang mencurigai para warga desa pun mulai mengancam mereka dengan beringasnya, yaitu jika ada salah satu dari penduduk desa yang menculik anaknya Mashiro, maka Daigo akan memastikan dia tidak akan segan-segan untuk membunuh seluruh penduduk desa. この村の人間は誰も信用してねえよ。行こう。あれじゃん？もし真城がさらわれてたとして殺すぞ。ちょっと。 Namun ketika keadaan sudah semakin memanas, tiba-tiba salah satu penduduk desa pun menelpon Yuki dan mengatakan kalau mereka sudah menemukan Mashiro. Dan kalian tahu di mana? Ya, ternyata Mashiro pergi ke tengah hutan untuk bermain dengan salah satu anak dari penduduk desa. Dan katanya memang anak-anak di desa Kuge terbiasa bermain di tengah malam di hutan itu. Lah gemblung memang kok. Wong bocah cilik dolan nang tengah hutan kok diomong biasa. Walah empuh lah jan. いやいや、うちこそこの辺うちも小さい頃よう遊んだし、これからもまた気にせず遊んであげて。 Dan setelah Mashiro ditemukan, perdebatan kecil pun terjadi di antara Daigo dan Yuki. Alasannya tentu karena Daigo yang terlalu overthinking kepada penduduk desa dan dengan lantang mengancam mereka. Entah sebenarnya Yuki ini terlalu polos atau blow on atau gimana. Yang jelas walaupun Daigo sudah menceritakan tentang desa Kuge yang diduga adalah kanibal, Yuki pun masih tidak percaya dengan suaminya sendiri. Dan lantas mengatakan kalau Daigo itu terlalu egois, overthinking, gemblung dan hanya mementingkan dirinya sendiri. 異常に生き生きしてたもんね。真城のために。違うだろ。全部自分のためにやってんだよ、あんたは。 Keesokan harinya, Daigo pun pergi keluar desa untuk bertemu dengan dokter yang waktu lalu memeriksa potongan jari Pak Kano yang ia temukan. Dan katanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ternyata sang dokter ini dahulu juga pernah membantu Pak Kano dalam menyelidiki keluarga Goto, di mana waktu itu Pak Kano ternyata berhasil membawa Jin Goto ke rumah sakitnya untuk diperiksa. Yang saat itu keadaan Jin Goto sudah sangat mengkhawatirkan, tidak bisa berjalan sendiri dan juga tidak bisa berhenti tertawa. 自力での歩行が困難で、病状は思わしくありませんでした。笑っていました。 Dan setelah diperiksa dengan teliti, sang dokter pun akhirnya menemukan sesuatu yang janggal dengan Jin Goto, yaitu Jin Goto ternyata mengidap sebuah penyakit yang disebut kuru, di mana penderitanya akan selalu gemetaran dan tertawa sendiri. Dan penyebab penyakit itu adalah karena Jin Goto diduga telah memakan daging manusia, yang ternyata dari sinilah awal Pak Kano mengetahui semua teka-teki desa Kuge dan mulai menyelidiki semua tentang keluarga Goto hingga akhirnya dia tewas. 看護さんが後藤銀さんを病院へ連れてきたことが。 Dan tidak sampai di situ, setelah mengetahui hal tersebut, sang dokter pun mulai memeriksa rekam medis para penduduk desa untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang seperti Jin Goto. Dan mengejutkannya, ternyata memang ada orang lain yang juga mengidap penyakit yang sama persis seperti Jin Goto. Namun saat itu orang yang mengidap penyakit kuru tersebut masih berusia 6 tahun dan diduga tidak mempunyai akta kelahiran. Yang dimana setelah mendengar hal tersebut, Daigo pun meyakini kalau bocah 6 tahun itu adalah sesosok monster yang ada di keluarga Goto yang mereka sebut sebagai pria itu. Dan sepertinya dari sinilah asal muasal keluarga Goto atau desa Kuge menganut tradisi kanibalisme yang tak lazim itu. 今ならもう75過ぎです。やっぱりあいつだ。
Malam harinya festival persembahan desa Kuge yang pertama pun dilakukan. Namun pada festival itu ternyata tidak ada sama sekali anak kecil yang ditumbalkan. Yang ternyata dari penuturan Kamiyama sendiri bahwa memang benar dahulu kala desa Kuge menumbalkan manusia sebagai persembahan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tak lazim itu pun dihentikan dan diganti dengan membakar sebuah jerami yang dibentuk persis seperti manusia. Entah perkataan Kamiyama itu benar atau tidak, yang jelas itulah yang sekarang ada di hadapan Daigo. Dan kita akan beralih kepada Keisuke dan adiknya Iwao yang saat itu sedang memasuki sebuah lorong atau gua yang dimana sepertinya ini adalah gua yang Pak Kano temukan waktu lalu sebelum ia tewas. Dengan menutupi wajah mereka, Keisuke pun mulai membuka pintu gua itu dan ternyata ya, rupa-rupanya memang benar kalau di dalam gua itu ada beberapa anak kecil yang sedang disimpan dan akan dijadikan persembahan. Dan Keisuke mengajak adiknya Iwao bersamanya adalah karena ingin memberikan tugas kepadanya untuk membersihkan seorang anak yang akan dipersembahkan kepada pria itu. Yang berarti sudah bisa dipastikan kalau keluarga Goto lah kanibal yang sebenarnya yang ada di desa Kuge. これまではわしが務めとったが、前日からは食事を与えんで体を清めておく。あの人に捧げるための準備じゃ。 Kembali dengan Daigo yang setelah mengetahui kebenaran bahwa keluarga Goto adalah kanibal, tidak pakai lama malam itu juga Daigo pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari desa Kuge bersama keluarganya. Ya, semua itu tentu Daigo lakukan agar keluarganya selamat. Namun ternyata di tengah jalan rupa-rupanya ada seseorang yang mengetahui kalau Daigo hendak meninggalkan desa Kuge. Dan karena Daigo tidak ingin keluarganya celaka, ia pun lantas menginjak dalam-dalam pedal gasnya untuk menghindari kejaran penguntit itu. Namun walaupun Daigo sudah melaju secepat mungkin, nyatanya penguntit itu tidak menyerah dan terus mengejar Daigo. Dan karena Daigo tidak punya pilihan lain untuk bisa kabur dari kejaran penguntit itu, ia pun mau tidak mau harus terus memacu mobilnya dengan kecepatan maksimal, walaupun mungkin akan membahayakan keluarganya. Dan tiba-tiba ya, beruntung saat itu ada teman Daigo yang melintas tepat di jalur penguntit itu yang akhirnya membuat mobilnya tergelincir. Dan setelah berhasil kabur dari kejaran penguntit tadi, Daigo pun menyerahkan istri dan anaknya untuk segera pergi bersama temannya terlebih dahulu. Karena ternyata Daigo akan kembali ke desa Kuge untuk menyelesaikan misinya. Namun bukan karena Daigo sangat tertarik dengan kanibalisme yang ada di desa Kuge atau demi keegoisannya sendiri. Rupa-rupanya alasan Daigo nekat kembali ke desa karena ingin menyelamatkan anak-anak yang telah disekap oleh keluarga Goto. Ya, semua itu dilakukan Daigo karena ia ingin agar anak-anak itu bisa kembali kepada keluarganya sebagaimana mestinya. 分かった。けど一つ約束して。ちゃんと帰ってきて。 Beralih dengan keluarga Goto yaitu Keisuke yang saat itu akan dilantik menjadi kepala keluarga klan Goto. Namun sebelum dilantik, tiba-tiba Sumire anak Pak Kano pun menelponnya. Dan kalian tahu kenapa Sumire menelpon Keisuke? Ya, ternyata Sumire mengatakan kalau dia telah hamil dan mengandung anaknya Keisuke yang sepertinya dahulu Keisuke dan Sumire pernah menjalin sebuah hubungan di antara mereka. Loh, 赤ちゃんできた。
圭介との。就任式の時間じゃ。 Dan setelah mendengar kabar tersebut, proses pelantikan Keisuke sebagai keluarga Goto pun dilakukan. Semua keluarga Goto mulai berbaris untuk mengabdikan foto keluarga mereka sambil sedikit mengenang kembali wejangan dari nenek mereka Jin Goto. Yaitu, ternyata Jin Goto sendiri mengatakan kalau manusia selain keluarga mereka, klan Goto, tidak akan mereka anggap sebagai manusia. Dan sebagai keluarga Goto, mereka tidak diperbolehkan untuk hidup secara individualisme atau berkhianat, karena jika itu terjadi maka keluarga Goto yang hidup secara individu itu harus diberi hukuman mati. 子は家族を危険にさらす。子は捨てろ。目の前にいるお主らだけじゃ。捨てられん時は死を選べ。 Dan walaupun wejangan itu mutlak untuk dipatuhi oleh keluarga Goto, nyatanya tidak semua keluarga Goto mempunyai pemikiran yang sadis seperti mereka. Di mana salah satu keluarga Goto termuda yaitu Iwao, ternyata dia tidak menginginkan doktrin klan Goto ada pada dirinya, yang sepertinya dia tidak tega melihat para anak-anak yang akan dijadikan tumbal dan tetap memandangnya sebagai manusia. お前はわしを見て何を思う。わしは陽介言うんじゃ。わしはお前が人間にしか見えぬのじゃ。 Sementara itu di tempat lain, ternyata Daigo diam-diam sudah ada di balik bukit untuk memata-matai keluarga Goto dari kejauhan. Namun sayang, ternyata saat itu aksinya harus diketahui oleh si Jambang yang saat itu sedang berpatroli. Dan setelah mengetahui Daigo yang diam-diam mematai mereka, si Jambang pun bertanya alasan Daigo masih terus mencari masalah dengan klan Goto. Yang dimana Daigo pun mengatakan kalau dia sudah mengetahui semua teka-teki yang ada di desa Kuge berkat seorang pengkhianat dari keluarga mereka yang memberitahukan semuanya kepada Daigo. Entah perkataan Daigo itu benar atau tidak, yang jelas perkataannya itu membuat si Jambang semakin marah dan langsung menghajar Daigo habis-habisan. Dan 誰からの密告じゃ。お前の近くにいるやつだろ。 Episode ini dimulai dengan Daigo yang terlihat sedang digotong oleh keluarga Goto setelah ketahuan memata-matai mereka. Dan yang ternyata Daigo sendiri masih selamat alias belum tewas. Namun karena Daigo tidak ingin mati konyol, ia pun berusaha memotong tali ikatannya dengan sebuah batu yang ada di lantai dan sambil terus mengulur waktu dengan memprovokasi seluruh keluarga Goto. Dan だったら先に行動するべきじゃねえのか。俺のことを殺したら今度こそ本格的にそうだ。 Ya, setelah Daigo berhasil memotong tali ikatannya, ia pun terus mengoceh dan memprovokasi keluarga Goto agar mereka mengakui perbuatan kanibalisme yang mereka lakukan kepada seorang anak kecil setiap tahunnya. Daigo juga memohon kepada Keisuke untuk menghentikan semua budaya yang tak lazim itu jika mereka tidak ingin ditangkap. Namun bukannya mereka mendengarkan Daigo, seluruh keluarga Goto malah semakin beringas dan mengacungkan senjata mereka kepadanya. Dan 誰じゃ。 Ya, ternyata entah dari mana atasan Daigo tahu akan kondisi yang sedang dialaminya dan tiba-tiba datang ke desa Kuge untuk menjemput Daigo. Namun yang jelas, atasan Daigo saat itu datang tepat waktu dan berhasil membawanya pergi dari sana. Karena jika atasannya tidak datang saat itu, mungkin Daigo sudah wassalam. 先に不法侵入をしたのは彼なの。うちの部下が失礼をしました。
Namun bukannya Daigo berterima kasih karena telah diselamatkan oleh atasannya, Daigo yang juga punya pemikiran yang sama persis seperti saya, lantas menuduh bahwa atasannya itu adalah salah satu kacung yang ada di desa Kuge dan membantu keluarga Goto dari kejauhan. Namun saat mendengar itu atasannya malah mengatakan bahwa Daigo salah mengenai dirinya dan lantas mengatakan bahwa Daigo lah yang telah menyebabkan sesuatu yang sudah direncanakan olehnya jauh-jauh hari pun gagal. 邪魔をしたのはむしろ君の方なんだよ。信用されてないみたいだね。 Yang ternyata ucapan atasannya itu karena ia sendiri dengan beberapa timnya ternyata sebenarnya sejak dahulu sudah menyelidiki keluarga Goto terkait kasus kanibalisme yang ada di desa Kuge. Namun karena kurangnya bukti dan sangat berbahaya jika menyelidiki secara langsung, ia dan timnya pun mencoba mencari tahu dari kejauhan. Namun karena mereka hanya menyelidiki desa Kuge dari kejauhan, atasan Daigo dan timnya pun tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat. 狩野さんは誰かに食われた。そう考えるのが妥当じゃ。狩野さんの遺体にはいくつかの歯型が残されてました。誰の歯型かはまだ分かってませんが。 Namun karena Daigo berhasil selamat dari desa Kuge, kini mereka pun punya bukti yang cukup untuk mengeksekusi keluarga Goto. Dan di sini kita juga akan mengetahui sedikit silsilah keluarga Goto, yakni yang ternyata ada salah satu keluarga Goto yang dahulu menghilang atau kabur dari keluarga mereka. Dan orang itu bernama Ai Goto. Yang ternyata Ai Goto inilah wanita yang telah menyelamatkan si Separo dari kejadian 18 tahun yang lalu. 後藤愛。だとしたらその後藤愛さんが俺が後藤家を調べるきっかけになった人物です。なんじゃそりゃ。顔食われた男? Daigo juga menceritakan kalau ternyata selama ini dia juga dibantu oleh seseorang untuk mencari tahu kebenaran anak-anak yang mereka sekap untuk dijadikan tumbal. Namun bukan seperti yang Daigo katakan ada pengkhianat di keluarga Goto, melainkan dari orang lain. Dan orang itu adalah Utada, sang penulis yang waktu lalu juga membantu Pak Kano. Namun karena Daigo sudah memancing keluarga Goto dengan mengatakan ada pengkhianat di keluarga mereka, Iwao sebagai keluarga Goto termuda pun jadi sasaran kecurigaan keluarga Goto. 裏切り者はおめえかと聞いとる。ゼイト、この時から喋ってもねえよ。はっきりするまで陽介をここから出すな。たった今見つかりました。 Namun walaupun mereka sudah menemukan lokasi para anak-anak yang disembunyikan, dengan resiko yang sangat tinggi, para kepolisian pun tak mengizinkan Daigo untuk bertindak seorang diri, di mana mereka ingin meminta bantuan Shid terlebih dahulu, yaitu seperti polisi militernya Jepang gitulah kalau nggak salah ya, agar misi mereka menyelamatkan anak-anak yang disekap bisa berhasil dan untuk menjaga keselamatan semua orang, termasuk istri dan anak Daigo, di mana salah satu detektif pun dikirim untuk membawa dan mengamankan keluarga Daigo terlebih dahulu. 阿川が命がけで得た情報じゃ、阿川の家族の保護に向こうてくれ。はい。住所書いたメモをなくしてしまったみたいで。しょうがないわね。はい。 Dan setelah mereka menghubungi Shid, ternyata Shid sendiri hanya akan membantu tim Daigo jika mereka mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat. Dan karena Daigo sendiri menyelidiki desa Kuge secara mandiri, ia pun lantas meminta si Separo untuk mau membantu mereka dan menceritakan tentang semua yang ada di desa Kuge agar Shid percaya. Karena memang hanya Separo lah satu-satunya bukti korban selamat atas kanibalisme yang ada di desa Kuge. 必ず守る。もうあんたが隠れる必要はない。出てきて知ってることを全て。 Namun karena Separo sendiri juga tidak tahu kebenaran yang ada di desa Kuge, karena kejadian itu menimpanya 18 tahun yang lalu saat ia masih balita, Separo pun lantas mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang bisa menceritakan kebenaran tersebut kepada Daigo, dan orang itu adalah ibunya sendiri, Ai Goto, yang ternyata Ai Goto sendiri ternyata belum tewas, dan semua kebohongan itu Separo buat untuk melindungi Ai Goto agar tidak menjadi buruan keluarga Goto. Dan apabila
ibunya setuju untuk membantu Daigo, maka mereka akan menceritakan kebenaran itu. Namun jika tidak, maka Separo pun tak bisa membantu Daigo sama sekali. もし母も一緒に行くと言ってくれれば、だけど僕はだからあとは頼みますよ。 Dan setelah mengetahui bahwa Daigo mungkin bisa membantu mereka, Separo pun lantas memohon kepada ibunya untuk mau menceritakan kebenaran desa Kuge kepada polisi agar semua anak-anak yang akan dijadikan tumbal bisa diselamatkan seperti ia menyelamatkan dirinya 18 tahun yang lalu. Namun entah kenapa Aigoto terlihat sangat ragu untuk membantu Daigo. 私はね、そんな人間じゃないの。 Dan kita akan kembali ke masa lalu Aigoto untuk mengetahuinya. Di mana saat itu Ai entah kenapa tiba-tiba diusir dari desa Kuge oleh Jin Goto dan tidak diizinkan lagi untuk merawat anak-anaknya. Yang ternyata anak-anak kandung dari Aigoto adalah Keisuke dan Iwao. Dan di sini jelas kenapa ia tidak ingin kepolisian mengeksekusi desa Kuge. Semua itu karena anak kandungnya masih berada di sana. どう生きればええんでしょう。私は他に生き方を知りません。ようやってくれた。死ぬるがえ。 Namun masih belum bisa dipastikan kenapa Ai sampai diusir dari keluarga Goto. Yang pasti Keisuke sendiri sebagai anak kandungnya pun tampak sangat tidak senang melihat ibunya sendiri. Dan hubungan mereka pun terlihat sangat renggang. 無理に笑うやめや。あんたに何がわかるの、あんたに。 Lalu kita akan melihat ritual keluarga Goto 18 tahun yang lalu, di mana saat itu Separo dijadikan tumbal pada tahun itu. Di mana semua keluarga Goto dari yang kecil hingga yang tua sudah mengikuti ritual Saiton ini tanpa ada rasa kemanusiaan sedikit pun. Semua orang pun dengan gamblangnya menyaksikan seorang insan anak manusia yang harus dimakan hidup-hidup oleh si monster yang mereka juluki sebagai pria itu. Namun di saat semua orang tampak tidak manusiawi sedikit pun, Aigoto yang sepertinya masih waras tidak seperti keluarga Goto yang lainnya. Ia pun mencoba menolong si Separo dengan membakar si pria itu dan lantas segera pergi dari sana. Namun naas, Aigoto sendiri saat itu tertangkap dan hendak dieksekusi langsung oleh Jin Goto. Namun saat Jin Goto hendak mengeksekusi Ai, tiba-tiba anaknya Keisuke pun datang untuk menghentikan neneknya itu. Yang ternyata inilah alasan Ai bisa membawa kabur dan menyelamatkan Separo pada hari itu. Di mana Keisuke meminta neneknya Jin Goto untuk mau membebaskan ibunya dan membawa si Separo keluar dari desa. Dan sebagai gantinya Keisuke pun mempertaruhkan nyawanya apabila di luar sana Aigoto membocorkan rahasia yang ada di desa Kuge kepada publik. Dan jika itu terjadi, maka saat itu juga Keisuke akan bunuh diri sebagai jaminan atas nyawa ibunya. Dan yang akhirnya Aigoto pun tak mau membantu Daigo karena nyawa anak kandungnya Keisuke yang akan terancam. それだけじゃ死は死ぬ。ばあちゃんがわしが死んでやら。わしは母ちゃんを信じとる。 Kita akan beralih dengan Kamiyama yang saat itu meminta Keisuke untuk datang menemuinya di tengah hutan hanya berdua. Yang ternyata Kamiyama sendiri selama ini terlibat dalam ritual yang tak lazim itu. Namun sebagai orang yang waras dan mengetahui perbuatan mereka sangat tidak manusiawi, Kamiyama pun meminta Keisuke sebagai kepala keluarga Goto saat ini untuk menghentikan semua tradisi mereka yang tak lazim itu. Karena semua pendiri tradisi di keluarga mereka yang sudah tiada. Dan seharusnya tradisi itu juga turut dihentikan.
なんでなんじゃ圭介。圭介、そりゃ呪いだぞ。そういうなこと言われんの分かっておりましょう。Namun entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Keisuke. Walaupun dia sendiri tahu kalau yang mereka lakukan adalah salah, Keisuke malah mengabaikan perkataan Kamiyama dan ingin terus melanjutkan tradisi yang tak lazim itu. 手震えて脅しにもなっとらんぞ。わしはやらにゃいけんのじゃ。なんでなんじゃ圭介。 Dan kita kembali dengan Daigo yang saat itu sedang menelpon Yuki untuk memberitahukan kegundahan dan kegelisahannya saat ini terhadap semua anak-anak yang sedang disekap. Dan karena sepertinya pihak kepolisian tidak bisa mengeksekusi desa Kuge dengan segera, Daigo pun meminta izin restu kepada Yuki untuk kembali ke desa seorang diri. Dan entah kenapa kalau skin-skin seperti ini, rada-radanya Daigo seperti meminta izin untuk yang terakhir kalinya. Tapi apakah memang kali ini Daigo tidak akan selamat? Entahlah, mari kita simak terus. 大丈夫。今回はあんたは絶対思いを成し遂げて帰ってくる。Dan malam berikutnya tanpa ada satu orang pun yang membantunya, Daigo ternyata benar-benar nekat datang sendiri ke gua itu untuk menyelamatkan anak-anak yang sedang disekap. Daigo yang sudah membawa peralatan cukup lengkap pun langsung memotong rantai gua untuk bisa masuk ke dalam gua itu dengan terus mengawasi sekelilingnya. Sementara di tempat lain, kita akan melihat salah satu detektif yang ditugaskan untuk menjemput Yuki sudah sampai di sana. Dan karena pihak kepolisian sudah berhasil menjemput Yuki, akhirnya mereka pun sedikit lega karena keselamatan keluarga Daigo sudah diutamakan. Namun tiba-tiba... いいからいいから早く行って。これで僕の役目はここまでだね。いえ、違います。自分山下じゃありません。え？ Ya, ternyata salah satu polisi yang menjemputnya adalah mata-mata yang menyusup di pihak kepolisian. Namun belum diketahui entah dari pihak siapa mata-mata ini, dari pihak Gotokah atau dari pihak kepolisian itu sendiri. Dan kita akan kembali dengan Daigo yang saat itu sudah masuk ke dalam gua dan langsung bergegas untuk membawa semua anak-anak yang ada di sana. Namun ternyata semua anak-anak itu rupa-rupanya sudah tidak berada di sana lagi. Yang sepertinya Keisuke dan keluarga Goto lainnya sudah mengetahui rencana Daigo dan lantas memindahkan mereka. Daigo yang tidak menduga hal tersebut pun hanya bisa terdiam dan sambil memandangi beberapa helai rambut yang tertinggal dari anak yang akan dikorbankan malam itu. Dan bersambung. Itulah dia Gannibal Season 1. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutannya, tenang, Gannibal Season 2 sudah tayang guys. Tepatnya tayang pada tanggal 19 Maret 2025. Dan untuk link episode Gannibal Season 2-nya sudah Mimin cantumkan di kolom deskripsi. Silakan langsung saja tonton.